Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah jalla wa ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal afadil al ahibba, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Anak-anak kami, santri, ikhwan ataupun akhwat yang kami mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Dewan Guru yang kami muliakan, pimpinan yayasan yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan, kelimpahan rezeki, dan diterimanya amal saleh kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di tahun keempat Pondok Pesantren Minhajus Sunnah ini dapat menjalankan tugasnya, walau di sana sini masih banyak kekurangan yang harus dipikirkan untuk diperbaiki ke depannya. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini Pondok Pesantren Minhajus Sunnah akan melepaskan santri alumni kedua pada tingkat madrasah tsanawiyah atau tingkat al-mutawassithah. 3 tahun pertama kalian dididik di Pondok Pesantren Minhajus Sunnah ini, tak terasa seperti baru saja kita bertemu, seperti baru saja kita berkenalan, seperti baru saja kami melihat kalian menangis ketika berpisah dengan orang tua kalian. Dan saat ini mungkin kamilah yang akan menangis karena akan berpisah dengan kalian. Anak-anak kami sekalian yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh pendidikan yang selama ini kami berikan belum sempurna, karena memang kami bukanlah orang yang sempurna. Pendidikan yang kami berikan mungkin belum seperti yang diharapkan, karena itulah keterbatasan ilmu kami dan kemampuan kami. Tapi kami tahu betapa yayasan yang menaungi pondok pesantren ini dan seluruh orang yang berpartisipasi di dalamnya atau di luarnya memiliki niat yang sangat besar untuk membentuk generasi muslim yang cinta Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranil Karim. Kami menyadari betapa yang kami berikan itu belum ada apa-apanya, tetapi kami melihat betapa semua orang yang berpartisipasi di sini telah mencurahkan sedaya mampu tenaganya, pikirannya, dan hartanya. Kita berharap kepada Allah, semoga itu dianggap sebagai sebuah perniagaan yang menguntungkan, sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang
beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat membebaskan kalian dari azab yang sangat pedih? Yaitu berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjuanglah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Perjuangan yang saat ini kami berupaya melaksanakannya adalah perjuangan menghilangkan kesyirikan, menghilangkan bid'ah, menghilangkan takhayul, segala sesuatu yang menjauhkan seseorang dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan yang saat ini hendak kami laksanakan, kami perjuangkan, dan kami berharap kita semua tetap berada di dalam perjuangan itu adalah mengembalikan penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kami sekalian yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama 3 tahun berjalan, mungkin sebahagian kalian menganggap kami begitu kejam. Mungkin sebahagian kalian menganggap kami tidak berperi kemanusiaan. Atau mungkin kalian menganggap kami tidak memahami jiwa kalian. Demi Allah, kami tahu jiwa kalian. Demi Allah, kami tahu apa yang kalian inginkan, tetapi tidak semua bisa kami berikan, karena kami tahu apa yang kalian inginkan saat ini belum tentu itu terbaik untuk kalian. Anak-anakku sekalian, bahwa kesedihan yang kalian rasakan di sini, kesempitan yang kalian rasakan di sini, akan kalian rasakan nanti hasilnya ketika kalian telah dewasa. Di saat seperti ini kalian kami halangi untuk bermain Facebook, WhatsApp, atau media sosial lainnya. Di saat ini kami menghalangi kalian bermain game online, berpacaran, kami larang kalian merokok, dan hal-hal lainnya yang membuat jiwa kalian senang. Kami memang menghalanginya karena itu tidak baik untuk kalian, dan kalian akan merasakannya nanti ketika kalian telah dewasa. Sadarilah anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kalian berada di zaman fitnah, di zaman yang saat ini semua keburukan tersebar di mana-mana, sebagaimana kebaikan juga tersebar di mana-mana. Kalian bisa melaksanakan kebaikan dengan sangat mudah saat ini. Begitu juga kalian sangat mudah bermaksiat di saat sekarang ini. Kami sangat mendambakan generasi yang keluar dari pondok pesantren Minhajus Sunnah ini adalah generasi yang menginginkan kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Untuk itu selalu kami berupaya menekan dan terus menekan, karena biasanya sesuatu yang diberikan tekanan akan memberikan kekuatan. Kalian lihat betapa sebuah parang atau pisau itu, jika dia hendak menjadi sebuah pisau yang bagus, maka dia harus terlebih dahulu dibakar. Dia harus terlebih dahulu dipukul. Dia kemudian akan dipotong. Dia kemudian akan dirapikan. Dan proses terakhir saat dia dibakar, dia harus dicelupkan ke dalam air sebagai proses penentuan. Dan itu proses yang sangat menyulitkan. Kalian lihat batu yang dibakar kemudian disiram air, dia akan pecah. Dan proses itulah yang menentukan keberhasilan seseorang di dunia ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pondok pesantren ini kalian mempelajari materi-materi yang diinginkan oleh pemerintah dan pondok pesantren. Buku-buku kalian diberikan dan kalian membelinya cukup banyak. Seperti ini, akidah akhlak misalnya, ilmu pengetahuan alam,
ada bahasa Indonesia, ada penjas orkes atau pelajaran lainnya. Banyak buku-buku yang telah kalian dapatkan, banyak buku-buku yang telah kalian baca. Tetapi anakku sekalian yang dirahmati Allah, semua buku ini, apakah dia buku agama ataupun dia buku umum, memang bermanfaat untuk kalian. Dulunya buku ini baru, kemudian kalian pelajari, kalian bolak-balik menjadi dia buku lama. Semua yang kalian pelajari akan menjadi ilmu yang lama, kecuali Al-Quranul Karim. Kecuali Al-Quranul Karim. Al-Quran ini tidak akan pernah lama. Al-Quran ini senantiasa akan berguna sampai hari kiamat. Al-Quran ini akan menjamin kebahagiaan hidup kalian di dunia dan di akhirat. Al-Quran setelah Allah janjikan menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan dia akan menunjuki kalian untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Di pondok pesantren ini kalian dipaksa untuk menghafal Al-Quran. Kalian dipaksa untuk menghafal 6 juz Al-Quran. Jangan kalian tinggalkan itu, anak-anakku. Nanti kalian akan diberi satu Al-Quran seperti ini sebagai kenang-kenangan dari kami, dari Pondok Pesantren Minhajus Sunnah. Selama 3 tahun kalian diberi isinya. Selama 3 tahun kalian diberi isinya, menghafal 6 juz dari dalamnya. Amalkan yang kalian hafalkan itu, bacakan terus. Sebagian kalian mungkin melanjut di pondok pesantren ini atau di pondok pesantren lainnya. Sebagian kalian mungkin akan bercampur dengan masyarakat lainnya. Kalian akan melihat wanita yang bukan mahram kalian. Mungkin bahkan kalian akan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram kalian. Di sini kami mengingatkan, kami mewasiatkan untuk kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali kalian lihatlah Al-Quran yang kami berikan nantinya. Pandang Al-Quran itu dan ingatlah ini pemberian dari Al-Ustaz, pemberian dari pondok pesantren, dan ingatlah isi yang diajarkan kepada kalian. Karena Al-Quranul Karim tidak akan pernah menjadi bekas. Al-Quranul Karim isinya tidak akan pernah tertinggal. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang, tidak ada satupun pakar yang berhasil menemukan kekurangan Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran ini, kalau kalian ragu ini datangnya dari Allah, coba buat satu surat seperti Al-Quran. Kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu kalian mendatangkannya, karena memang ini datangnya dari Allah, dan Al-Quran ini petunjuk hidup kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, selesai dari pondok pesantren ini, kalian akan mendapatkan ijazah sebagai tanda kelulusan kalian dari pondok pesantren. Anak-anakku sekalian, itu hanya selembar kertas. Itu hanya selembar kertas. Ustaz memiliki banyak lembaran-lembaran kertas. Banyak lembaran-lembaran kertas. Sungguh anak-anakku sekalian, ini hanya lembaran kertas. Tidak lebih berharga dari lembaran kertas lainnya. Yang berharga adalah isinya. Kalian tertulis di situ nilai matematika 9, IPA 9. Bukan itu yang menentukan kualitas kalian, tapi apa yang ada di akal kalian dan apa yang ada di hati kalian. Syair mengatakan, libasuka yaktarimuka qabla julusika wa ilmuka yaktarimuka ba'da julusika. Pakaianmu membuat engkau terhormat sebelum engkau duduk, tapi ilmumu yang membuat engkau terhormat setelah engkau duduk. Sebelum duduk penampilan, Masya Allah, Syekh.
Masya Allah penampilan pejabat, Masya Allah penampilan pejabat dan seterusnya, orang yang berilmu pakai toga dan sebagainya. Maka Ustaz tidak setuju pelepasan ini menggunakan toga karena belum saatnya untuk menggunakan toga. Bukan toga yang penentunya, bukan kertas penentunya, nak. Tapi yang menjadi penentu adalah apa yang ada di hati kalian, ilmu yang kalian dapatkan, teori yang kalian dapatkan, Al-Quran yang kalian hafalkan, hadis yang kalian hafalkan. Dan itu semua jika kalian amalkan, itulah yang membuat kalian terhormat di dunia dan di akhirat nanti. Tadi Qari membaca kepada kita firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Kalian hafal semuanya, menceritakan bagaimana iblis berseteru dengan nabi kita, ayah kita Adam alaihissalam. Ketika sebelumnya Allah mengatakan, aku akan ciptakan khalifah. Siapa itu khalifah? Kita khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah hamba Allah yang bertugas menerapkan syariat Allah di permukaan bumi ini. Itulah fungsi khalifah. Lalu para malaikat mengatakan, ya Allah, apakah manusia yang akan menjadi khalifah? Nanti mereka akan berbuat kerusakan, membunuh satu dengan yang lainnya. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Kemudian Allah katakan, sampaikanlah wahai para malaikat ilmu yang ada di sini, nama-nama yang ada di sini. Lalu malaikat mengatakan, kami tidak tahu ya Allah. Subhanaka ma ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu kecuali yang Engkau ajarkan. Lalu Allah suruh Nabi Adam menyampaikan, dan akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Anakku yang dirahmati Allah, pelajaran terpenting dari ayat ini adalah bahwa malaikat yang mulia itu akhirnya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena ilmu. Karena ilmu, maka kalian pun akan menjadi mulia juga karena ilmu. Bukan untuk mencari kertas, nah. Bukan untuk mencari pujian manusia, tidak. Mungkin kemuliaan di kalangan manusia, tapi yang terpenting adalah kemuliaan di sisi Allah dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala lainnya. Dan yang terpenting anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita nanti akan berbahagia melihat hasil kerja kita dalam tulisan di dalam kertas itu, apakah nilainya 9, 8 atau seterusnya. Dan kita akan bersedih hati ketika melihat nilai kita 5, nilai kita 6 atau nilai buruk lainnya. Kita akan bersedih. Tapi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, lebih sedih lagi nanti jika ternyata pada hari kiamat datangnya kitab amal kita dari sebelah kiri kita. Maka saat itu tidak ada kesedihan yang lebih berat dibandingkan ketika datangnya rapor dari sebelah kiri atau datangnya rapor dari sebelah kanan. Ilmu yang kalian pelajari di sini untuk kalian amalkan. Kita berharap dengan ilmu itu kalian mendapatkan kitab kalian dan kita semua dari sebelah kanan nanti pada hari kiamat. Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar ketika seseorang mendapat kitabnya dari sebelah kanan. Fa'amman utiya kitabahu biyamini, ya, barang siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, ini bukuku, bacalah, bacalah. Saking senangnya dia. Kalian ketika mendapatkan rapor isinya 9, 10, 9, 10, ini bukuku, mak, ini bukuku ya. Tapi kalau isinya 5, 4, 3, berodokkan di bawah lagi. Di dunia masih bisa kalian berodokkan itu, tapi nanti pada hari kiamat tidak bisa semua. Ada inilah
nasihat dari Ustaz untuk kita semua dan terkhusus untuk anak-anak kami yang melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Minhajus Sunnah. Insya Allah kita akan bertemu lagi, dan Ustaz berharap kalian semua melanjutkan di Pondok Pesantren Minhajus Sunnah. Jikapun kalian memilih yang lain, maka itu adalah hak kalian, dan Ustaz mewasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian sedang menempuh jalan yang berombak lebih besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.